Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Biar ibu pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang lingkungan manusia dan kesejahteraan. Nah, Ibu akan menjelaskannya dengan cara menjabarkan peta konsep. Lingkungan. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, cahaya, serta flora dan fauna yang ada di lautan atau perairan dan daratan. Maksudnya. Nah, lingkungan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dan kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Mantap. Itu katanya enak. Nah, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah macam-macam lingkungan. Nah, macam-macam lingkungan ini dibagi lagi menjadi 3. Oke. Macam-macam lingkungan ya. Yang pertama adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah sebuah ruang kesatuan dengan segala benda dan makhluk di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua itu adalah lingkungan alam. Yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada dan merupakan ciptaan Tuhan tanpa campur tangan siapapun. Dan lingkungan alam itu tercipta secara alami. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Yang ketiga
adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini maksudnya adalah manusia, interaksi antara manusia dan manusia, manusia dengan lingkungan. Nah, manusia dengan lingkungan ini adalah sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya seperti ini. Manusia itu membutuhkan lingkungan untuk sumber-sumber peri kehidupan atau seperti makanan, tempat tinggal, dan sebaliknya lingkungan juga membutuhkan manusia untuk mengelolanya. Itu adalah macam-macam lingkungan. Yang kedua itu adalah macam-macam komponen lingkungan. Nah, macam-macam komponen lingkungan itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Yang pertama itu adalah faktor biotik. Faktor abiotik adalah komponen lingkungan yang dimana sumber dayanya tak hidup, yang mencakup kondisi fisik dan kimia. Contohnya itu seperti cahaya, seperti air, seperti tanah, udara, dan kelembapan. Yang kedua adalah faktor biotik. Bukan. Oma. Yang kedua adalah faktor biotik. Nah, faktor biotik adalah faktor yang mencakup semua komponen, semua ekosistem. Nah, komponen biotik ini itu terdiri atas jenis mikroorganisme. Contohnya seperti jamur, ganggang, paku, invertebrata, vertebrata, dan manusia. Nah, selanjutnya adalah macam-macam jenis lingkungan. Nah, kunci pintu nah. Nah, yang ketiga adalah macam-macam jenis lingkungan, yaitu ada dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam itu adalah lingkungan yang sudah ada dan merupakan ciptaan Tuhan tanpa campur tangan dari manusia dan terciptanya juga dengan secara alami. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini kebalikan dari lingkungan alam tadi, yang dimana lingkungan buatan ini karena adanya tindakan manusia. Contohnya itu seperti waduk, seperti kebun dan taman bunga. Nah, selanjutnya yang keempat
Yang keempat adalah arti penting lingkungan bagi manusia. Nah, jadi lingkungan itu sangat penting bagi manusia dan sebaliknya juga. Manusia juga penting lingkungan penting bagi manusia dan manusia juga penting bagi lingkungan. Nah, contohnya itu yang pertama itu adalah lingkungan merupakan tempat tinggal manusia. Nah, di mana lingkungan itu tumbuh berkembang di alam atau di bumi ini. Yang kedua adalah lingkungan memberikan sumber-sumber penghidupan bagi manusia. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan mempengaruhi sifat manusia, karakter manusia, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat adalah manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan alam untuk dirinya sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua adalah hakikat kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, yang pertama adalah hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, maksudnya seperti ini. Lingkungan dan manusia itu kaitnya sangat erat. Nah, di mana lingkungan itu memberikan sumber penghidupan bagi manusia sehingga terciptalah manusia hidup dengan sejahtera. Itu. Yang kedua adalah hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Nah, hubungan penduduk dengan lingkungan dan bagi kesejahteraan. Nah, maksudnya seperti ini. Di sebuah negara, penduduk itu adalah modal dasar dari pembangunan dan penduduk adalah subjek dan objek bagi pembangunan itu. Nah, misalnya gini, pembangunan itu dilakukan oleh penduduk agar tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan dan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi manusia atau penduduk itu sendiri. Yang ketiga itu adalah tadi 1000. Nah, masalah problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat beradab. Nah, yaitu ada 4 masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang pertama adalah masalah sosial karena faktor ekonomi. Contohnya itu seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua itu adalah masalah sosial karena faktor biologis, yaitu seperti wabah penyakit. Nah, contohnya itu seperti sekarang ini yang kita hadapi masalah sosial yaitu COVID-19 atau virus corona yang menjadi masalah besar di masyarakat. Nah, sehingga itu mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat itu juga. Oke, yang ketiga adalah masalah sosial karena faktor psikologis. Contohnya itu seperti gangguan jiwa dan bunuh diri.
Yang keempat atau yang terakhir itu adalah masalah sosial karena faktor kebudayaan. Contohnya itu seperti perceraian, konflik ras, dan konflik agama. Oke, yang terakhir adalah isu penting yang keempat atau yang terakhir adalah isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Nah, itu meliputi dua bagian, yaitu yang pertama adalah isu penting tentang lingkungan dan isu penting tentang kemanusiaan. Nah, isu penting tentang lingkungan ini contohnya itu seperti kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, polusi, pencemaran, dan perubahan iklim. Nah, yang kedua adalah isu penting tentang kemanusiaan. Contohnya itu seperti kemiskinan, konflik atau perang, dan wabah penyakit. Dari materi-materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, alhamdulillah kalau misalnya tidak ada. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.